Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Kali ini kita akan bahas materi mengenai cara membaca chart ya, atau cara memahami chart. Jadi membaca dan juga memahami dari chart candlestick itu kayak gimana. Nah, sebelum ke situ kita harus tahu dulu maksud dari chart itu apa, pengertian dari chart itu apa. Jadi chart itu adalah visualisasi dari pergerakan harga, dari catatan pergerakan harga. Nah, harga itu otomatis dia harus dicatat, teman-teman. Pencatatannya adalah dengan cara kayak contoh sederhananya gini, harga cabai. Ya, harga cabai itu kan pasti naik dan turun lah ya, naik dan turun. Sama kayak di harga emas dan lain-lain sebagainya lah kayak gitu. Nah, kemudian secara real time-nya itu dicatat dalam bentuk chart ini. Gitu ya. Nah, bentuk-bentuk dari chart ini itu ada banyak sebenarnya di luar sana. Kalau teman-teman pakai trading view misalnya, ini saya buka trading view ya. Sebentar, trading view-nya di sini. Nah, nah ini di trading view. Kalau kita lihat di trading view di sini itu ada banyak sekali aturan bentuk-bentuk dari chartnya ini. Nah, ada bar chart, ada candlestick, ada hollow candle, ada volume candle, line ya, terus ada kolom, baseline, ada step line, point dan figur, Renko chart, Heiken ASI dan lain sebagainya. Tapi kalau di MetaTrader ya, MetaTrader mana nih? MetaTrader 5. Nah, kita coba buka di sini. Untuk di MetaTrader chartnya itu ada 3, karena memang penggunaan chart secara umum itu ya cuma ada 3 ya, ada bar chart, ada candlestick, ada line chart, gitu doang ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau candlestick teman-teman sudah banyak paham dan sudah banyak yang tahu lah ya intinya. Tapi gini, kita mulai dari line chart dulu. Line chart ini dia mencatat satu saja harga. Ya, yang dicatat itu adalah penutupan dari pergerakan harga itu. Jadi misalnya gini, harga itu sekarang di 1000. Kemudian selang 5 menit kemudian harga naik di berapa? Di 1001. Nah, yang dicatat dari 1000 ke 1100, terus kemudian selang 5 menit kemudian harga itu naik lagi ke 1005 dan seperti itu ya. Yang dicatat adalah setiap 5 menit itu di harga 1001, 1005 penutupannya saja. Nah, dalam prosesnya di bawah 5 menit itu kan pasti harga kan bergerak dulu ya. Bergeraknya itu bisa saja dari 1001 turun dulu ke 99 ya, ataupun naik lagi ke 1003 dan seterusnya, tapi pas 5 menit itu langsung dia ke 1001. Habis itu dari 1001 ke 1005 ya, itu sebelumnya dia turun dulu ke 1000, terus kemudian naik lagi atau bahkan naik lebih tinggi lagi ke 1007 ya, tapi di 5 menit berikutnya itu ke 5 seperti itu. Nah, line chart itu cuma mencatat satu data saja, sedangkan untuk bar chart ya itu mencatat 4 data. Teman-teman bisa lihat di sini bentuknya ya kotak-kotak kayak gini ya, kotak-kotak kayak gini, karena bukan kotak-kotak sih, tapi garis-garis, tapi ada garis kecil di bagian kiri dan juga garis kecil di bagian kanan. Ini menandakan harga pembukaan dan juga penutupan. Ya, kalau yang di sebelah kiri ini menandakan penutupan ya, dan yang sebelah kanan itu ngasih tahu bahwa harga di sini ini adalah penutupan candlenya, kayak gitu, penutupan barnya kayak gitu. Nah, kemudian untuk candlestick ya, candlestick ini bentuknya seperti ini, sudah cukup umum lah ya. Di dalam candlestick ini itu ada badan candlestick ya, badan candlestick ini yang ya inilah ya, yang kotak-kotak ini yang ada warna merah, ada warna hijau. Ini warna merah sama hijau ini menggambarkan naik sama turunnya harga ya. Ya, kalau warna merah itu turun,
ya, harga pembukaan ada di atas, harga penutupan ada di bawah. Kalau warna hijau itu naik, kayak gitu ya. Terus ada ekor candlesticknya itu di atas sama di bawah ya. Jadi untuk ekor candlestick ini ya menandakan bahwa harganya itu menyentuh ke level tertinggi dan juga terendahnya, kayak gitu. Pencatatannya ada 4 data di sini: harga pembukaan, penutupan, tertinggi dan juga terendah untuk di candlestick dan juga di bar chart, gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah tahu anatomi dari candlestick ini, ya, langkah selanjutnya teman-teman harus paham mengenai time frame-nya. Ya, teman-teman harus paham mengenai time frame. Kenapa begitu? Karena banyak sekali trader yang nggak paham mengenai time frame, tiba-tiba lihat dari time frame H1 terus, oh di H1 ini naik, ya, terus teman-teman open posisi buy, ditunggunya lama banget, oh ternyata trading ini lama banget ya. Kembali lagi ke strategi tradingnya. Kalau memang teman-teman mau analisa untuk jangka di time frame H1, ya otomatis nunggunya memang harus lama. Setiap perpindahan satu candlestick itu menggambarkan 1 jam ya kalau di H1. Setiap candlestick itu menggambarkan pergerakan waktu selama 1 jam. Jadi candlesticknya akan muncul lagi setiap 1 jam ke depan. Kalau teman-teman pakai time frame M5 baru setiap 5 menit muncul kayak gitu. Nah, kalau time frame ini ada M1, M5, M15, M30, H1, H4, daily atau D1, weekly, sama monthly ya. Jadi tergantung teman-teman mau lihat dari yang mana. Nah, kalau yang benar itu kayak gini. Yang benar teman-teman cari dulu arah dari trennya ya, cari arah dari trennya. Nah, untuk mencari arah dari trennya, teman-teman bisa gunakan time frame gede dulu. Misalnya dari D1 ya, D1 trennya naik nih. Kemudian turun ke time frame H4. Nah, di time frame H4 ini trennya masih naik ya. Di time frame H1 baru terjadi penurunan. Kayak gitu. Nah, terus setelah di time frame H1 terjadi penurunan, berarti kan koreksi turun nih ya. Baru teman-teman cari entry posisinya itu di time frame yang lebih kecil, kayak contohnya di time frame M5 ya, untuk mencari entry posisi terkecilnya. Ternyata di time frame M5 harga itu sudah mulai mau naik ya. Nah, ketika tahu bahwa harga mau naik, berarti kan kita entry posisi buy itu tepat pada saat harganya selesai koreksi. Jadi kita bisa dapat harga buy yang maksimal kayak gitu ya. Itu teman-teman harus paham mengenai time frame dari penggunaan dari time frame. Intinya untuk penggunaan time frame kita itu nggak harus selalu fix di satu time frame saja, tapi kita bisa pindah-pindah time frame. Bisa gunakan multiple time frame kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu time frame-nya, paham mengenai chart, time frame, bentuk-bentuk dari chart, kita harus paham mengenai support resisten. Nah, intinya support resisten itu adalah kayak semacam level-level harga ya, pada setiap harga. Pada setiap harga, level-level penting dari pergerakan harga kayak gitu. Untuk support resisten ini. Nah, video lengkapnya nanti akan saya bikinkan ya, tapi sedikit supaya teman-teman tahu untuk memahami level support resisten ini. Resisten itu adalah level-level yang ada di atas harga saat ini gitu ya. Mungkin saya bukakan MetaTrader 4-nya saja kali ya. Ini saya rekam dulu. Nah, harga saat ini ya, itu kan ada di sini nih teman-teman ya, ada di sini. Nah, level-level harga resisten itu ada di atas, selalu ada di atas level harga saat ini. Kemudian support itu level harga yang ada di bawah harga saat ini, berarti ada di sini nih gitu ya, harga di sini.
di bawah harga saat ini kayak gitu semuanya. Nah, gimana cara kita mencari level support resisten yang tepat? Tunggu video selanjutnya ya. Yang penting teman-teman harus tahu level support resisten ini terlebih dahulu. Yang penting teman-teman sudah paham lah ya level support resisten ini. Kemudian dari level support resisten ini bisa teman-teman manfaatkan untuk memetakan pergerakan harga gitu. Harganya akan kemana ya, intinya dipakai untuk memprediksi nanti di masa depan harga itu akan ke arah mana gitu. Nah, kemudian teman-teman juga harus tahu mengenai indikator. Nah, tak kasih tahu ya, mindset ketika teman-teman pakai indikator. Mindsetnya adalah pertama kita harus mengelompokkan indikatornya. Indikator itu dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah indikator tren, tentunya dipakai untuk mencari tren dari pergerakan harga ya, arahnya kemana, naik, turun, atau sideways. Terus indikator yang kedua adalah indikator momentum. Nah, indikator momentum ini dipakai untuk mencari kekuatan dari tren tersebut. Oke, misalnya kita ketemu nih, ini trennya naik. Oh, kekuatan naiknya ini apakah masih cukup kuat naik atau enggak? Gitu ya. Terus kemudian indikator selanjutnya adalah indikator volatilitas. Dipakai untuk mencari volatilitas pergerakan harga. Lalu indikator yang terakhir itu adalah volume. Nah, dari semua golongan indikator ini masing-masing ada indikatornya. Jadi indikator itu ada banyak sekali. Next kita akan bahas mengenai indikator juga ya. Jadi make sure teman-teman bisa subscribe channel YouTube ini supaya paham mengenai trading yang benar ya. Ini materi gratis soalnya. Dan harusnya teman-teman bisa memaksimalkan dari video ini gitu ya. Nah, kesalahan-kesalahan umum dari kita dalam melakukan analisa teknikal, kita bisa saja melakukan over pemasangan indikator ya, over analisa juga, ragu-ragu juga ya. Intinya gini, kita analisa itu harus mantep ya, harus yakin, bener-bener yakin. Dan kita analisa teknikal itu juga bisa dilihat dari historis pergerakan harga-harga sebelumnya kayak gitu ya, supaya bisa lebih yakin lagi. Terus gini lagi, kesalahan umum yang lainnya adalah entry posisi tanpa ada candle konfirmasi ya, jangan sampai kayak gitu. Melawan tren itu juga jadi kesalahan umum yang bisa teman-teman lakukan ya. Jadi makanya untuk analisa pertama yang perlu dicari itu adalah trennya kemana dulu ya, baru teman-teman cari tahu area entry-nya di mana, kekuatan dari trennya itu kayak gimana kayak gitu. Nah, ya kurang lebih seperti itulah ya teman-teman untuk pemahaman teman-teman mengenai chart dari pergerakan harga ya. Intinya bukan hanya ada candlestick saja, tapi ada bar chart, ada line chart, ada bentuk-bentuk yang lainnya, ada rainbow chart dan lain sebagainya. Nah, dari chart ini itu dipakai untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan supaya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga, entah itu di forex, gold, atau di kripto ya, atau di saham dan lain sebagainya kayak gitu. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.